Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Agus Riasin, utusan dari SD Negeri Parakan Salak 4, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua ada fasilitator dan pengajar praktik. Di sini fasilitator yaitu Ibu Nani Trisnawati dan Bapak pengajar praktik Bapak Sandi Atmaja. Berikut ini ada rancangan untuk tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak senang dengan peraturan karena selama ini mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan sejawat. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk menyampaikan pemahaman desiminasi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah dukungan yang diperlukan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dengan wali murid atau orang tua dalam upaya melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah tentang pemahaman budaya positif dan disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini bisa duduk bersama di sini mengikuti pembahasan disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa mengembangkan waktunya meluangkan hadir di tempat ini yang begitu sibuk masih bisa duduk bersama di sini. Terima kasih banyak atas waktu ini. Di sini saya tidak menggurui atau bagaimana dengan yang melakukan guru, tapi kita di sini sharing saja bertukar pikiran dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan bertukar pikiran kita akan semakin paham disiplin positif itu ternyata sangat baik untuk murid-murid kita. Di sini saya akan menyampaikan atau pembahasan tentang disiplin positif. Budaya
tentang disiplin positif. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan karya manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, yang kelas. Dan yang ketujuh, segitiga harus diskusi. Di sini akan saya bahas sedikit saja, yaitu tentang keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas dilaksanakan, maka anak-anak itu akan semakin lebih baik dan menjadi anak-anak yang bisa berhasil mengontrol dirinya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan ini ada perubahan dengan paradigma baru setelah kita melalui konsep model disiplin tadi yang ada sebelumnya. Maka akan jadi dalam modal. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran bersosialisasi sehingga kita belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajaran Pancasila. Tadi sini pembelajaran sosialisasi yaitu pembelajaran guru itu mengikuti kebutuhan siswa. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kebutuhan siswa dalam belajar. Ketika kita mengetahui kebutuhan siswa untuk belajarnya, keberagaman belajarnya, maka pembelajaran akan sesuai dengan tujuan belajar. Di sini ada pelajaran Pancasila. Pada pelajaran di sini mengaji pada proses pelajaran Pancasila. Yang pertama, di sini adalah terapi berkala kritis, mandiri, beriman dan bertahu pada Tuhan yang Maha Esa, kebenaran Tuhan dan berbuat roh. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini mengontrol murid. Tadi bisa diperhatikan pada ilustrasi gambar di mana orang guru itu mampu mengontrol murid. Ini bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ini bahwa kritik dan membelajar orang mampu melakukan karakter. Ilustrasi yang selanjutnya, ilustrasi bahwa yang dewasa berhak memaksa. Nah, ketika kita melakukan aktor pekerjaan, biasanya anak itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketika tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka orang ini akan melakukan hal tersebut. Di sini ada menuliskan strategi satu respon pendekatan perilaku kontrol. Ketika ini lawan perilaku kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Terus teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita bersama. Kita bersama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Studi respon tentang dunia. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini sudah sangat berbeda
stimulus respon dengan stimulus kontrol. Kita mencoba mendorong orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita di sini memahami bukan memaksakan kepada orang lain. Kemudian stimulus respon, perilaku diri dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang kurang baik ataupun perilaku yang sudah baik. Semuanya itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang hanya bisa menolong kita atau saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri kita. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau kebalikannya, sinonimnya. Stimulus respon, perasaan ada pada saat berjuang gagal. Ketika kita melakukan berjuang, mereka tidak mau mengikuti urusan kita, maka kita akan melakukan pemaksaan. Di situ ada stimulus respon. Teori kontrol melakukan konsensus menciptakan pilihan baik. Ketika melakukan kolaborasi, ngobrol bareng, maka akan muncul konsensus pilihan baik. Dan yang stimulus respon, mau berpikir menang atau kalah. Nah, ketika stimulus respon di sini berpikirnya siapa dan siapa kalah. Sedangkan di teori kontrol, mau berpikir menang dan menang. Seperti itu kurang lebihnya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang didapat. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai didik, tujuan kita ialah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya dan berperilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini masih pada buku motivasi ekstrinsik, karena untuk anak-anak itu masih selalu harus selalu diingatkan untuk menunjukkan motivasi intrinsiknya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 poin. Profil kebajikan itu terdiri dari poin keterangan Tuhan hidup life skill. Di kebajikan sosial di sini berhubung bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan berakhlak mulia, berkebersamaan global, gotong royong dan berpengalaman kritis. Selanjutnya, itu menjadi proses toleransi, integritas, rasa hormat, menghargai, antusias, empati,
keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir keterampilan hidup atau rezeki. Dapat percaya diri seperti pendengar yang aktif, seperti bapak ibu sebagai pendengar yang baik, berhati, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dalam dirinya sendiri. Mulai dengan kita selanjutnya, di sini manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan dan memiliki tujuan tertentu. Dan semua masalah terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, seperti tadi ada kejadian di kelas berapa tadi, kelas 6 akan berkelahi itu mereka memiliki kebutuhan dasar. Seperti seorang guru kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa. Nah, untuk di situ bukan kita sebagai penuntut, tapi kita mencari tahu hal-hal yang mereka butuhkan. Bisa kita praktekkan ke kelas masing-masing untuk melakukan hal-hal kebutuhan dasar manusia. Yaitu selanjutnya di sini kan kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Ternyata di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ketika bertahan hidup, kayak kita melakukan aktivitas bekerja, terus berdagang dan sebagainya, itu termasuk kebutuhan hidup, yaitu mencari makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima di situ, bisa diterima di tempat kerja, di tempat sekolah, di lingkungan tempat tinggal, bisa seperti itu. Rasa diterima di pendidikan, nah itu kebutuhan dasar manusia. Di situ ada pada diri manusia ini merasa diterima di lingkungannya, di komunitasnya, dan merasa diperhatikan. Kemudian selanjutnya berbagi kerjasama, berbagi menjadi kelompok. Nah, seperti di sekolah kita tidak bisa bekerja sendiri, yaitu bekerja berdasarkan tim, yaitu tim SD Negeri Parakan Salam 4, bukan satu orang ataupun 2 orang. Berarti kita di situ bekerja kelompok, yaitu atas nama SD Negeri Parakan Salam 4. Selanjutnya itu penguasaan. Di sini ada harga diri. Nah, harga diri kita seperti apa? Apakah dia harga yang berbeda di luar lingkungan kita atau seperti apa? Kemudian keinginan untuk dianggap, diakui, didengar. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ketika kita berpendapat, pada dasarnya ingin didengarkan atau dianggap oleh mereka dalam satu tim. Seperti itu kebutuhan dasar manusia. Ada pada diri kita masing-masing. Kemudian masalah memimpin dan berprestasi. Nah, setiap orang itu adalah mempunyai jiwa pemimpin. Kalau dalam hadis mungkin ada setiap manusia itu adalah imam atau pemimpin. Kalau mungkin seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tidak hadir hari ini. Kebebasan selanjutnya kebebasan. Mandiri memiliki pilihan. Nah, kita bebas ya, mandiri tapi memiliki pilihan. Berkarir, berkarya dan sebagainya. Kemudian kebebasan mencoba hal-hal baru. Seperti saya mengikuti CDP ini adalah hal baru dalam hidup saya. Ternyata di CDP banyak sekali manfaatnya, banyak sekali
kembali untuk mengetahui saudara, walaupun di awal saya masih sangat merasa keraguan kemampuan saya karena saya tertinggal sekali di bidang IT. Alhamdulillah di sini kami rekan-rekan yang hebat yang mau berkolaborasi dengan saya sehingga saya dapat melaksanakan tugas saya dengan baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mendukung saya. Kemudian mampu mengendalikan dirinya. Di sini ketika kita menghadapi misalnya berperang, kita harus bisa mampu mengendalikan diri kita dan untuk tidak langsung emosi atau mengikuti kemauan kita bahwa kita ingin memarahi atau berbohong. Kita harus bisa mengendalikan diri. Itu kalau di sekolah, kalau di rumah nanti baik lagi. Ya, seperti itu. Yang terakhir kesenangan. Ternyata manusia itu membutuhkan hiburan. Ya. Kalau kita bekerja di rumah, itu kayaknya belum terpenuhi dia, nanti bisa stres. Itu butuhnya manusia yaitu kesenangan. Dan di sini ada banyak mungkin depresi, ya. Kita depresi kecil-kecilan, misalkan kebun, dokteran, dan seperti itu. Itu depresi hal-hal kecil, tapi bisa membuat kita menjadi stres. Humor. Nah, biasanya kita bercanda-bercanda hal-hal yang kecil kita candai sehingga kita merasa terselami, tertawa. Sudah pastinya kalau kita humor pasti akan tertawa kecil, tertawa besar pasti di sana akan dilakukan. Dan sehingga kita akan mendapatkan besar-besar tentang kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi pada diri manusia, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang ada pada diri kita, sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang ada dari luar. Seperti contohnya, yang ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sangat berbeda ya. Kalau motivasi intrinsik itu keluarnya dari diri sendiri. Sedangkan motivasi intrinsik itu dorongan dari orang lain atau lingkungan. Mungkin ada beberapa ibu yang mau mencapai sampai di sini tentang disiplin positif. Cukup, terima kasih. Kita lanjut ke di sini ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, kita sebagai seorang pendidik ada di posisi yang mana? Kalau kita terencana tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Kemudian dari hubungan psikis maupun fisik. Nah, seperti itu. Kira-kira ketika hubungan dilaksanakan di sekolah. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah sangat disepakati sesuai aturan, murid juga tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi berarti kebijakannya lebih tinggi daripada hukuman, lebih baik. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, seperti tadi ketika ada yang berperangi, ketika kita melakukan tadi, apakah kita itu ada di hubungan konsekuensi atau pada restitusi? Itu bisa kita lakukan ketika kita
kapal dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekalian merasakan diri kita itu di posisi kontrol yang mana? Posisi kedua yang merasa bersama terhubung. Ada lagi? Ketiga sebagai pelatih. Ini penjaga adalah dikatakan ya, berarti kita kalau menempatkan diri itu sebagai hal-hal yang melintas tidak untuk diri, sehingga diri itu dengan melakukan hubungan itu jangkauannya yang dirasakan itu sangat panjang. Saat itu yang dirasakan akibatnya bisa sampai mereka yang akan terus beringat dan merasakan itu karena tidak melakukan instruksi sehingga dia disuruh lagi mengelilingi lapangan. Kalau itu ada yang kalau sebagai teman, sepertinya kita dekat dengan anak, baik dengan anak pun merespon seperti itu, tapi juga nanti anak itu akan ketergantungan dengan gurunya. Jadi anak itu tidak akan mandiri, sehingga ketika guru tidak ada, mereka selalu ingin menanyakan dan ingin mendapatkan instruksi dari guru tersebut pada posisi kita sebagai teman. Jadi anak itu susah untuk mandiri. Sedangkan untuk menjaga rasa bersama, seakan-akan kata-kata kita itu memotivasi kepada anak, tapi di sisi lain akhirnya kata-kata itu menyalahkan diri anak. Jadi anak itu merasa selalu salah bahwa dia itu tidak pernah benar. Kalau penonton, ada posisi penonton, ada juga kadang-kadang melakukan hal tersebut. Nah, yang lebih baik lagi yaitu menjadi seorang manajer. Kita sebagai seorang guru bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer, itu adalah hal yang harus dilakukan. Tapi tidak semudah kita melakukan membalikan telapak tangan. Kita butuh proses untuk mendewaskan diri kita sehingga kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasus seperti tadi ya, kasus ada anak kelas 6 bertanya dengan ketika guru sudah di dalam kelas. Ketika kita dipanggil sebagai penghukum, maka anak itu akan selalu dipasangkan dan langsung kita respon bahwa anak itu adalah anak yang tidak baik. Anak itu harus melakukan hal-hal hukuman, misalkan disuruh menyapu atau apa seperti itu. Kemudian ketika membuat bahasa bersama, kita akan menasihati anak tersebut sepertinya memperlihatkan bahwa dia itu sudah bersikap yang tidak baik. Itu adalah seakan-akan memberi motivasi, ternyata akhirnya dia itu menyampaikan kepada anak bahwa perbuatannya itu adalah hal yang tidak baik. Jadi jangan dilakukan. Itu adalah sebagai pemberian rasa bersama. Ketika sebagai orang
kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2, penghubung dan Membuat rasa bersama. pembuat rasa bersama. Yang lain yang pernah mengalami hal seperti ini, melihat anaknya berkelahi dengan temannya di dalam kelas, kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu dengan pertanyaan ini? Posisi itu adalah di posisi yang benar. Yang di 1 dan 2, penghubung dan merasa, membuat anak merasa bersama. Mudah-mudahan kita di sini mengetahui posisi kita di posisi kontrol yang mana, sehingga bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh pakai mic-nya Ibu Bapak kalau mau jawab, umpan balik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Kok bukan peraturan? Boleh pakai mic-nya Pak? Cek. Izin menjawab Pak, mudah-mudahan sesuai dengan materi hari ini. Kalau tidak salah, kenapa keyakinan bukan peraturan? Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini harus kita pahami dulu bahwa yang pertama, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan, tapi hanya dilakukan di kelas tersebut. Jadi bukan beda lagi dengan yang namanya peraturan sekolah. Nah, ketika keyakinan kelas ini dibuat, keyakinan kelas ini diyakini atau dilaksanakan oleh kelas tersebut, tidak dilakukan oleh kelas yang lain. Sedangkan kalau peraturan kelas ini dibuat oleh sekolah, jadi harus ditaati oleh semua kelas, seluruh kelas. Kalau keyakinan kelas tadi hanya ditaati oleh kelas tersebut karena dibuat oleh kelas tersebut, sedangkan untuk peraturan kelas ini karena peraturannya dibuat oleh sekolah, dia harus ditaati atau diikuti oleh seluruh kelas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu ini. Baik sekali pemberitaan barunya sudah sangat jelas ya, bisa dipahami. Mungkin di situ ketika keyakinan kelas itu hanya terbuat di kelas tersebut, sedangkan program kelas itu keseluruhan kelas. Mungkin ada yang menambahkan dari Bapak Ibu untuk menjelaskan peraturan yang keyakinan. Itu juga berdasarkan kesepakatan kelas, yaitu murid-murid diajak bersama-sama membuat keyakinan kelas kita satu belah pihak, tambahannya seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas itu juga yaitu dari pihak sekolah tanpa diketahui oleh siswa, kecuali pelajaran kelas tersebut dipajang sehingga membaca. Ketika keyakinan kelas sangat mudah dilaksanakan, guru tidak mengingatkan posisi kontrol bisa dilakukan di sini. Mudah-mudahan dengan memahami keyakinan kelas dan program kelas, kita bisa bertindak lebih bijak lagi ketika kita menghadapi anak, kenakalan anak mungkin ya, anak yang berkelahi dan yang lainnya. Kita lanjut. Bagaimana keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pertanyaan universal dibuat pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya
sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga dengan mudah diterapkan. Semua orang kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Tata kelolanya seperti itu dengan peraturan kelas, ya, pembuatannya, sehingga pembuatannya itu semua warga kelas sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Dan jangan terlalu panjang, sehingga anak itu akan mudah menghafal dan ingat peraturan kelas tersebut. Kalau bisa dibuat akronim, sehingga anak itu atau enggak dibuat lagi keyakinan kelas, sehingga anak akan mudah menghafal keyakinan kelasnya dan sudah tidak diikuti seperti itu. Di sini ada tiga institusi. Ketika kita menghadapi masalah atau hal-hal yang melanggar keyakinan kelas, maka kita bisa melakukan segitiga institusi. Yang pertama, di sini ada stabilitas identitas, kemudian validasi dibaca dan salah, dan yang ketiga mengatakan tentang keyakinan kelas. Menstabilitas identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Selanjutnya, bagian yang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami pernah merasa begitu. Tak kira ketika menghadapi anak seperti tadi contohnya kelas 6 yang berkelahi, kita bisa melakukan segitiga institusi dengan beberapa pertanyaan yang kita lakukan kepada anak tersebut, sehingga anak akan paham tentang kesalahan dan guru lebih berdasar apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kebutuhannya, kalau pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Padahal kami bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kami lakukan karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kami melakukannya karena mempertahankan yang penting bagimu. Kami validasi kesalahan seperti tadi contohnya anak kejadian kelas 6 berkelahi. Ketika mereka ditanyakan, dia menanyakan hal-hal seperti itu, maka dia akan menyadari, menceritakan kesalahannya, mengapa dia sampai berbuat seperti itu. Bukan dia malah menyalahkan siswanya tersebut. Kemudian kita mengingatkan kepada anak yaitu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan prinsip nilai kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Termotivasi secara intrinsik itu termotivasi dari dalam diri sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Di sini ada beberapa pentingnya. Apa yang dengan kelas kita? Nah, kita mengingatkan kembali kepada anak keyakinan kelas kita seperti apa. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama seperti apa gambaran kelas dunia menurut Anda. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak yang berkelahi mendorong temannya sehingga temannya terluka bibirnya. Saya restitusi, saya melakukan segitiga restitusi, baru diperhatikan video berikut.
siapa sih sekolahnya? Itu teh main apa namanya? Oke, main Pak, lompatan, terus berarti ngapain? Oh, masih ada nih lagi. Jadi juga pernah ketika demikian maka juga perlu melakukan kesalahan seperti ini. Apa yang berbeda? Berarti nopal sudah dan ketika melakukan kesalahan berarti sudah minta maaf, nopal sudah menyadari yang ada ya. Ketika melakukan kesalahan berarti itu berbalik juga. Itu contoh kecil ketika anak melakukan kesalahan, maka sebagai seorang guru kita melakukan sedikit garis. Apakah ada refleksi atau pembawaan baru dari penyampaian yang saya sampaikan tentang disiplin positif? Mungkin sudah cukup paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bersemangat memperbaiki diri dan lembaga kita yaitu ekonomi penerangan salah menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan mindset guru-guru di sini sama, yaitu ingin menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa yang soleh dan solehah. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan pemaparan tentang diseminasi, berikut ini contoh video restitusi kasus 1 dan kasus 2. Selamat siang Rangga. Siap, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira tahu tidak Rangga dipanggil ke sini kenapa? Tidak, Pak. Tidak. Tadi Rangga berangkat dari rumah jam berapa ya? Jam 7.15. Jam 7.15. Tahu tidak sekolah kita masuk jam berapa? Tahu, Pak. Tahu jam berapa coba? Jam 7.15. Jam 7.15. Jadi Rangga datang ke sekolah terlambat ya? Iya, Pak. Iya. Seharusnya bagaimana biar tidak terlambat? Tidur lebih awal, Berangkatnya juga lebih awal. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak nak? Tidak, Pak. Tidak apa-apa ya. Semua manusia termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu kita harus bisa memperbaikinya. Coba bisa cerita tidak? Gara-gara apa Rangga bisa terlambat ke sekolah? Nonton TV. Nonton TV. Emang nonton TV tidurnya sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 begadang ya? Ya. Iya. Sekarang Rangga masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang kita buat dulu? Masih ingat. Tentang apa itu? Tentang komitmen. Komitmen. Iya, komitmen itu adalah menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Rangga yakin tidak kalau komitmen itu adalah hal yang sangat penting? Yakin. Yakin. Bagaimana caranya supaya Rangga datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal. Lebih awal itu kira-kira jam berapa? Jam 8. Jam 8. Terus bagaimana lagi? Berangkat lebih awal. Alhamdulillah. Kapan kira-kira Rangga akan mulai memperbaiki itu semua? Sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rangga bisa menjalankan keyakinan kelas, yaitu bagian komitmen ya, sehingga bisa datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Terima kasih. Silahkan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang berbicara dengan Pak Yasin. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya. Datang ke sekolah tepat waktu. Akhirnya saya berkomitmen dengan waktu sesuai dengan keyakinan kelas.
Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Patir. Siap. Alhamdulillah. Patir tahu tidak kenapa dipanggil Bapak ke sini? Tidak. Tidak tahu. Tadi waktu ulangan harian Bapak lihat, Patir melihat jawaban temannya. Betul tidak nak? Betul. Berarti Patir sudah apa itu? Menyontek. Mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak nak? Tidak baik. Kalau tahu tidak baik, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Patir juga melakukan kesalahan seperti mencontek. Bapak bukan mau menyalahkan perbuatan Patir, tapi ingin membantu permasalahan yang Patir hadapi. Patir mencontek tadi, kenapa alasannya nak? Karena semalam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena main HP. Oh, main HP. Dengan main HP, Patir tidak bisa mengerjakan soal. Sehingga Patir melakukan mencontek. Apakah itu perbuatan jujur tidak? Tidak. Tidak. Menurut Patir, jujur itu penting apa tidak? Penting. Penting. Nah, sekarang setelah tahu itu mencontek itu tidak baik, sekarang apa yang ingin perbaiki oleh Patir? Apa yang ingin diperbaiki? Tidak mau menyontek, Bapak. Tidak mau mencontek lagi. Terus apa lagi? Belajar sungguh-sungguh, kurangi main HP. Alhamdulillah. Tahu nggak keyakinan kelas mana yang sudah Patir tidak laksanakan? Jujur, bagian jujur. Berarti Patir udah paham ya bahwa keyakinan kelas kita harus jujur ya. Terima kasih, mudah-mudahan Patir bisa menjadi anak yang soleh. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang berbicara sama Pak Yasin. Saya tidak akan mencontek lagi. Itu perbuatan tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan saya tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah berikut ini testimoni dari kepala sekolah dan rekan sejawat setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ucapkan alhamdulillah setelah dilaksanakan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 di SD Parakan 4. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sangat inovatif, diskusinya sangat hidup, dan banyak hal yang didapatkan dari materi itu. Ternyata budaya positif adalah salah satu gebrakan barangkali di masa sekarang, yang dulu sebenarnya ada sih seperti itu, tapi sekarang lebih diperdalam, lebih diperlebar, dan yang tidak kalah pentingnya sekarang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam proses pembelajaran di SD Parakan. Nah, materi itu tidak hanya bermanfaat, berguna bagi calon guru penggerak itu sendiri, tetapi lebih dari itu akan sangat bermanfaat terhadap anak didik. Karena dengan budaya positif, apapun yang dilakukan oleh siswa khususnya, sebenarnya tidak ada yang negatif, tidak ada yang salah. Dan kata-kata negatif itu barangkali dari seorang pendidik, yaitu guru khususnya, tidak boleh muncul, tidak boleh ada. Karena sekali lagi bahwa anak, baik itu perilaku maupun nalarnya, tidak ada yang negatif. Hanya kebanyakan guru salah persepsi ya. Anak yang agak lebih dalam belajar
anak yang agak lebih dalam bermain itu dianggap eh, sebuah kekeliruan, khususnya dalam tingkah laku. Jadi yang diharapkan anak itu yang diam, yang sopan, yang boleh dibilang kurang bergaul. Padahal anak yang baik itu tidak seperti itu. Ya. Nah, setelah muncul materi ini, budaya positif, apapun yang dilakukan anak, kita menanggapinya sebagai sesuatu yang positif. Ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang dianggap oleh kita agak menyimpang, nah kita tidak boleh menjustis bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi memberikan sebuah punishment, hukuman terhadap anak. Itu yang sangat mendasar barangkali di dalam materi budaya positif. Jadi sekali lagi materi ini sangat bermanfaat bagi semua warga sekolah, khususnya bagi kami, saya selaku guru yang dituakan, dan bagi guru-guru yang lain, wabil khusus lagi kepada guru penggerak yang alhamdulillah sekarang dari sekolah kami ada yang masuk di angkatan 9. Dan ini ilmu ini tentunya harus ditransfer, harus dibudayakan di sekolah agar melahirkan anak-anak yang berperilaku positif, yang berpemikiran positif. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Andriani, guru kelas 3. Setelah mendengarkan diseminasi dari Bapak Agus Yasin tentang budaya positif, saya semakin memahami tentang apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan di kelas sehari-hari. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak Agus Yasin tentang budaya positif dapat saya terapkan di kelas dan semoga Bapak Agus Yasin bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yusi Susilawati. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Parakan Salak 4. Nah, sebelumnya saya belum memahami budaya positif di sekolah. Tapi setelah mendengar, menyimak pemaparan dari Bapak Agus Yasin, saya mulai memahami mengenai apa itu budaya positif di sekolah. Dan saya insya Allah akan melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Semoga Pak Yasin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tetap semangat dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Calon Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.